Halo anak-anak ibu guru kelas 3, apa kabarnya? Semoga anak-anak ibu guru dan keluarga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Oke anak-anak ibu guru, pada kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan topik pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, anak-anak ibu yang baik, perkembangbiakan tumbuhan terdiri menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Nah, vegetatif itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu alami dan juga buatan. Nah, sedangkan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggunakan bunga. Sekarang kita akan bahas dulu tentang generatif ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan dulu bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama ada akar. Anak-anak Ibu pasti tahu kan akar yang mana? Iya, akar adalah bagian yang bawah ini nih. Nah, setelah itu ada juga batang. Nah, batang adalah yang di tengah. Nah, setelah itu ada juga buah. Siapa yang melihat buah di tanaman ini? Ya, ini dia buahnya ya. Oke, setelah itu ada daun. Nah, ini dia daun. Setelah daun ada bunga. Ini dia bunga ya nak ya. Dari bunga inilah akan menjadi buah. Oke. Nah, beginilah bagian-bagian dari tumbuhan. Sekarang kita ke bagian dari bunga. Bunga terdiri dari tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Sudah ada tunjukannya ya nak ya, yang mana bagian-bagian dari bunga. Nah, perlu anak ibu ketahui bahwa bakal biji nih nanti akan menjadi buah. Dia biji dulu nanti setelah itu dia akan menjadi buah. Jadi, terjadinya buah itu berasal dari bunga. Oke. Nah, dari bagian-bagian bunga ini, yang paling menarik adalah mahkota bunga dan juga kelopak bunga. Karena dengan mahkota dan kelopak bunga, bunga kelihatan indah dan menarik. Sehingga dapat menarik perhatian oleh serangga untuk hinggap di bunga itu ya nak. Nah, begitu, oke? Nah, juga di sini ada kepala sari. Kepala sari ini terdiri dari serbuk sari. Nanti serbuk sarinya ini akan terbang atau jatuh di kepala putik sehingga menghasilkan buah. Oke. Nah, membahas tentang bunga-bunga, ternyata Indonesia ini ya mempunyai banyak bunga, terutama bunga bangsa kita. Anak ibu pasti tahu apa itu bunga bangsa Indonesia. Nah, ada sekitar 3 bunga bangsa Indonesia. Yang pertama adalah melati putih. Melati putih sering dikatakan puspa bangsa. Ini dia ya gambar melati putih. Menarik kan anak ibu bunga melati putih? Iya dong. Oke. Nah sekarang kita ke anggrek bulan. Nah ini adalah gambar anggrek bulan. Anggrek bulan ini sering dikatakan dengan puspa pesona. Oke. Nah sekarang ada dia bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi ini sering disebut dengan puspa langka. Bunga Rafflesia arnoldi ini biasanya orang Indonesia menyebutnya adalah bunga bangkai. Nah, ini dia gambarnya ya nak ya, bunga bangkai itu. Nah, kenapa disebut bunga bangkai Ibu Guru? Karena bunga ini menghasilkan bau bangkai. Ya, baunya tidak enak.
gitu. Jadi disebutlah dia dengan bunga bangkai. Oke anak ibu. Nah, itulah ketiga bunga nasional Indonesia ya nak. Tadi yang pertama adalah bunga melati putih yang disebut dengan puspa bangsa. Dan yang kedua adalah bunga anggrek bulan yang sering disebut puspa pesona. Yang ketiga adalah bunga Rafflesia arnoldi yang disebut puspa langka. Oke, bisa diingat ya nak ya. Nah, sekarang kita kembali ke buah. Buah pastinya memiliki biji. Ya, siapa yang pernah memakan jeruk? Pasti ada bijinya ya kan? Buah-buahan rata-rata memiliki biji. Bagian-bagian dari biji itu ada ini. Nah, yang pertama ada pusar biji. Setelah itu ada tali pusar. Setelah itu ada inti biji dan juga ada kulit biji. Perkembangbiakan dari biji ini disebut perkembangbiakan dari vegetatif yang alami. Nah, anak-anak ibu guru, coba perhatikan tali pusarnya ini. Ini adalah sudah seperti bentuk dari tanaman kan? Iya. Nah, kalau kita menanam biji di tanah, yang duluan tumbuh adalah akarnya. Ya, akar akan mencari nutrisi dari tanah dan setelah itu muncullah tali pusar ke permukaan tanah. Nah, dari situ akan menjadi lebih kokoh dan lebih besar dan tali pusarnya sudah semakin tidak menjadi 2 daun lagi, menjadi banyak daunnya. Seperti itu pertumbuhan dengan biji. Nah, sekarang kita perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah, anak-anak ibu guru, perhatikan cucur bebek berikut ini. Ini adalah daun cucur bebek. Lihat tunas yang tumbuh di daun itu ada di tepi-tepi daunnya. Nah, cucur bebek ternyata berkembang biak menggunakan tunas yang tumbuh di tepi-tepi daunnya. Beda halnya dengan pisang. Pisang bertunas dari samping inangnya. Inangnya itu maksudnya tumbuhan pokoknya ya nak ya. Tumbuhan awalnya. Nah, jadi pisang dia bertunas dari samping tanaman awalnya. Nah, kalau lain halnya dengan cemara. Cemara bertunas dari akar yang menjalar. Nah, beginilah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara bertunas. Ada yang dari daun, ada dari akarnya, dan juga ada dari samping tumbuhan inangnya. Jadi tunas ini adalah tumbuhan yang tumbuh dari tumbuhan inangnya. Bukan tumbuhan yang lain ya nak, tetapi tumbuhan inangnya. Oke anak ibu. Nah sekarang perkembangbiakan dengan umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Contohnya ada umbi batang, umbi akar, serta umbi lapis. Yang pertama adalah umbi batang. Nah, di sini contohnya adalah ketela rambat atau ubi jalar dan juga kentang. Nah, di sini adalah bukan akarnya yang membengkak ya nak ya, tetapi batangnya. Nah, yang kita makan ini yaitu ubi dengan kentang ini itu adalah batangnya yang membengkak. Nah, batang yang membengkak ini adalah menyimpan makanan. Nah, menyimpan zat-zat makanannya. Jadi membengkak dan itulah yang kita panen untuk kita konsumsi. Oke, nah Ibu. Nah, sekarang umbi akar. Nah, umbi akar ini dicontohkan sebagai wortel. Nah, di sini yang membengkak adalah akarnya. Nah, wortel ini adalah contoh salah satu umbi akar ya nak ya. Beda halnya dengan ubi rambat dengan kentang tadi. Tumbuhnya di bawah tanah, tetapi itu bukan akarnya nak, tetapi itu melainkan batangnya. Oke anak ibu. Nah sekarang kita ke umbi lapis. Umbi lapis contohnya adalah bawang merah dan bawang bombay. Perhatikan bawang merah. Nah di sini ada dia lapisan-lapisannya. Nampak kan nak kan lapisan-lapisannya. Makanya bawang merah disebut juga umbi lapis dan bawang bombay juga seperti itu. Nah, kalau kita tanam bawang, dia akan tumbuh tunas dari tengah-tengah lapisan-lapisannya ini ya, nak ya.
Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke yang awal. Tadi kita sudah melihat bagian-bagian perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada generatif dan juga vegetatif. Generatif adalah perkembangbiakan dengan menggunakan bunga. Nah, sedangkan vegetatif perkembangbiakan dengan menggunakan yang tadi kita pelajari yaitu biji dan tunas serta umbi. Umbi tadi ada 3, umbi akar, umbi lapis dan juga ya umbi batang. Ya nak ya. Oke anak-anak ibu harap anak-anak ibu guru bisa memahami pembelajaran pada kali ini. Nah, anak-anak ibu guru untuk tugasnya adalah anak-anak ibu guru, ibu harap anak-anak paham ya. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada ibu guru, boleh ditanyakan dengan telepon ibu guru ya nak ya. Oke anak-anak ibu guru, tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Cayo!